kembali berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan syukur dengan bergemar. Tasomba totong nasun gogoi. Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya megah. Somba totong nasun gogoi, tadong maatong soka Tuhani, partano batoan haporusani, gong hamuliaon habasanai. Ayat yang ketiga. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam segala apapun yang terjadi di dunia ini. Engkau mengizinkan kami boleh berkumpul dan bersekutu atas nama-Mu. Seperti janji-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan kami berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan kami boleh memuliakan di balai ibadah komunitas Bonapasogit ini. Kiranya kami semua boleh menikmati persekutuan ini dan kembali pulang ke rumah dengan makin sukacita dan makin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, Amanginang. Kita mengenal banyak nama terkenal di dunia. Nama presiden atau pemimpin negara-negara, nama penemu ilmu pengetahuan, nama pahlawan-pahlawan, nama artis terkenal. Namun seiring berlalunya zaman, berlalu pula lah nama-nama mereka itu. Mungkin hanya sesekali saja kita ingat. Ada satu nama yang terus berkumandang di sepanjang sejarah dunia, yaitu nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus banyak orang disembuhkan. Banyak yang mendapatkan kelepasan dari berbagai kemelut kehidupan. Nama yang memberikan kemenangan. Mari serukan bersama-sama, nama Yesus terus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus
STT Trinity Parapat banyak sekali melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Melayani di sekolah-sekolah, di gereja, rumah-rumah misi, pelayanan sekolah minggu, persekutuan doa, dan lain-lain. Kita patut terus mendukung STT Trinity Parapat, karena tentu kita tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka lakukan, pelayanan mereka di sana, karena kita berada jauh di sini. Jadi merekalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani di sana. Apa yang adik-adik kita lakukan itu sangat penting supaya anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa dapat berjumpa dengan Kristus, diselamatkan dan terjadi transformasi hidup sehingga mereka memiliki kerohanian yang bertumbuh dan iman yang kokoh. Salah satu bentuk pelayanan mereka adalah juga melalui kesaksian pujian. Dan saat ini kita mau saksikan bersama-sama kesaksian pujian video dari STT Trinity dengan judul lagu Mengenal Dia, Diubahkan dan Hidup Bagi Dia.
Tuhan boleh terus menolong adik-adik kita di STT Trinity Parapat untuk boleh nantinya menjadi hamba-hamba yang sungguh-sungguh setia dan memuliakan Dia. Kita akan membaca Mazmur 51 secara responsoria, seluruh ayatnya, ayat 1 sampai 21. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari ayat yang genap dan begitu seterusnya. Sudah dapat semuanya? Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan pada korban yang layak, kurban bakaran dan kurban terbakar seluruhnya. Lembu jantan akan dikurbankan di atas mezbahmu. Amin. Tadi lagu pujiannya STT Trinity, Tuhan mengenal kita. Apakah kita mengenali diri kita secara benar selama ini? Pernahkah kita mengalami pergumulan tentang mental health? Atau jangan-jangan mungkin ada dari antara kita yang sedang berjuang dengan isu tersebut. Kita akan mempelajarinya melalui firman Tuhan dan nanti setelahnya ada sesi tanya jawab. Ya Pak, ini suatu kehormatan kita bisa dapat pembicara hebat dan nanti ada sesi tanya jawab. Kita akan mempersiapkan diri dengan mengangkat pujian Siapakah Diri Hamba yang diciptakan oleh Abang terkasih kita, Bapak Pendeta Mengapul Sagala.
Mari kita berdoa. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai sesi malam hari ini. Kiranya Tuhan menjaga kami dengan hati kami. Kami boleh terbuka dan memahami maksud Tuhan. Supaya kami makin dewasa di dalam pengenalan akan diri kami. Dan supaya kami boleh makin memuliakan Tuhan dengan apa yang kami kenali kami. Bila kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Slide-nya. Jadi saya bilang bentuknya kalau istilahnya semi seminar ya. Kalau kita bilang khotbah, mungkin saya bukan pendeta, jadi mungkin saya lebih banyak bicara tentang dari sisi medis yang terkait dengan iman Kristen. Ayat yang sangat menguatkan kita di dalam konteks mental health dan bagaimana kita bisa menolong. Saya yakin di sini nggak ada yang punya gangguan mental ya nggak. Semua kalau komunitas Puna Pak Sogit pasti rohani semua lah ya. Ayat ini sangat menguatkan teman-teman kita dan orang-orang yang memang sedang mengalami pergumulan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memang kalau kita bicara tentang mental health, maka pasti kita bicara tentang hati dan pikiran. Ya kan? Dan saya sudah diskusi dengan teman saya, seorang psikiater. Saya bilang sebenarnya kalau kita bicara konteks gangguan mental tuh, kita bicara tentang apa sih sebenarnya? Kalau di dalam dunia psikiater tuh ada istilah namanya neurosis dan psikosis. Jadi sebenarnya kalau mental health tuh lebih banyak bicara tentang neurosis. Jadi kita tidak bilang PPDGJ ya, gangguan jiwa. Kita tidak bicara gangguan jiwa, tapi kita bilang gangguan mental. Mostly kebanyakan orang-orang gangguan mental ini masuk dalam kategori gangguan depresi atau cemas. Jadi kita hari ini memang bicara banyak tentang orang depresi, cemas dengan segala konsekuensinya. Dan bagus juga kalau kita mengkoreksi jangan-jangan ada pada diri kita, nomor 1. Nomor 2, jangan-jangan ada pada keluarga kita atau teman kita. Katanya begini, apa bedanya kalau kita baca buku psikologi? Apa bedanya kalau kita baca buku psikologi dengan buku psikiatri katanya? Kalau buku psikologi katanya gini, ada pada diri saya enggak ya? Kalau psikiater kayaknya ada sama dia tuh. Kayaknya ada sama dia tuh. Hari ini enggak lah, hari ini kita harus lihat pada diri kita atau mungkin pada saudara kita atau pada tetangga-tetangga kita, apa yang harus kita bantu mereka. 1 dari 7 mahasiswa kedokteran berpikir bunuh diri. Jadi waktu saya itu biasa di UPH, itu saya biasa membuka satu sesi sebelum mereka mulai kuliah itu, kami diberi kesempatan untuk kepada seluruh mahasiswa Kristen, Protestan, Katolik untuk boleh sharing tentang iman Kristen. 1 kali dalam hidup mereka kita diberi kesempatan untuk seluruh mahasiswa baru untuk mendengar tentang firman Tuhan. Hal yang paling sering saya bicarakan adalah kenapa kalian masuk fakultas kedokteran? Karena faktanya 1 dari 7 mahasiswa kedokteran berpikir untuk bunuh diri. Ya, kalau kita lihat dengan segala konsekuensi masalahnya, di survei terbaru di Inggris itu dibilang katanya 1 dari 7 mahasiswa kedokteran, itu di Inggris ya. Inggris yang demikian ketatnya perkuliahannya. Kalau di kita mungkin yang bikin bunuh dirinya bully ya. Bulinya mungkin sebenarnya bukan bully sebenarnya. Jadi berdasarkan jawaban lebih dari 1.000 petugas kesehatan, 2% dari populasi mahasiswa kedokteran Inggris, mereka takut sekali dan mereka takut memulai karir mereka. Bahwa tingkat stres dan depresinya sangat tinggi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang anaknya mau masuk kedokteran, berpikir 1000%. Karena mahasiswa laki-laki yang bertemu dengan saya yang punya masalah, itu biasanya bertemu dengan saya di FK UPH itu, yang bermasalah biasanya ketemu saya. Untuk yang laki-laki, kalau perempuan ada khusus gitu. 2 dari 5 itu kalau ketemu saya punya keinginan untuk bunuh diri. Dan semua itu adalah mahasiswa yang belum koas. Belum koas aja udah mau bunuh diri. Ya itu tingkat stresnya sungguh sangat tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan anaknya fakultas kedokteran, pastikan yang mau masuk kedokteran adalah
anaknya. Bukan orang tuanya. Ya karena orang tuanya biasanya suruh masuk kedokteran aja orang tuanya ya. Kejadian bunuh diri pada dokter merupakan hal yang makin sering terjadi dewasa ini. Jadi tingginya tingkat bunuh diri di kalangan dokter diduga disebabkan oleh berbagai faktor. Ada stigma dan resiko terhadap karir. Jadi yang membuat mereka itu menjadi bunuh diri itu karena rasa cemas dan khawatir untuk masa depan. Jadi aneh ya, jadi sekarang ada fakultas dokteran itu ada 140 fakultas dokteran. Saya juga gak ngerti kok mereka masih mau masuk dokteran. Karena fakta ini mereka cemas dengan masa depannya. Memulai karirnya tuh cemas. Ya kan ini anak saya baru selesai intensif 1,5 tahun di pedalaman Kalimantan. Sekarang harus magang untuk kuliah lagi. Setelah kuliah nanti 4 tahun. Setelah 4 tahun mau kemana tahu gak tahu. Cemas. Ya untung anak saya gak cemas ya. Jadi gak ada bunuh diri kan. Nah kesehatan mental di Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu menurut Kementerian Kesehatan. 1 dari 10 orang Indonesia ada gangguan mental. Di sini ada berapa orang nih? Enggak, maksudnya berapa jumlah orang di sini kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 3. 34, 35. Ada 3 orang gangguan mental di ruangan ini. Loh ini Kementerian Kesehatan. Berarti kalau mungkin kita dibikin kelompok itu 1 dari 10 berarti kemungkinan ada 3 orang di sini yang gangguan mental ya. Minimal. Kayaknya enggak lah ya. Di sini kalau Bonapasogit baik-baik lah. Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Ya, berapa? Lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun. Survei Indonesia National Adolescent Mental menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu punya masalah kesehatan mental. Di sini remaja cuma berapa? Oh nggak ada remaja di sini ya. Pemuda. Jadi kalau kita kumpul-kumpul di remaja gereja itu atau di sekolah berarti 1 dari 3 itu mengalami kesehatan mental. Ya tentu saja ada derajatnya. Ringan, sedang, berat. Yang disebut gangguan jiwa itu yang berat. Kalau ringan, sedang itu belum disebut gangguan jiwa. Data riset Kementerian menunjukkan bahwa sebesar 55% masyarakat Indonesia mengalami stres. Oh, ini lebih parah lagi nih. Tadi 1 dari 10 ya. Ini 55% berarti 1 dari 2. Berarti kalau 33 ini udah salah satunya nih masih stres. Jadi kalau sebelahannya ada yang stresnya nih. Ya, nah. Ya. Jadi kalau kita lihat 1 dari 2, berarti kalau 1 cuma tinggal diskusi aja. Mana yang stres, ya kan? Hah? Pada tahun 2022 kasus bunuh diri dilaporkan sebanyak 826 kasus, di mana jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. 2022 826. Kalau sebelumnya berarti udah lebih banyak lagi. Jadi apa sih kesehatan mental sebenarnya? Kesehatan merujuk pada keadaan kesejahteraan psikologis dan emosi. Jadi kalau kita bilang kesehatan mental itu bicara masalah emosi sebenarnya. Emosi dan keadaan psikologisnya. Mencakup kemampuan individu mengatasi stres. Jadi kalau orang yang kesehatan mental itu dia punya kekuatan menghadapi stresnya bagus. Itu berarti mentalnya sehat. Jadi dia sanggup menghadapi stres, ya kan? Menjalani hubungan yang sehat, bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada komunitas. 4 syaratnya. Jadi kalau orang yang sehatnya mental tuh dia mampu menjalani hubungan sehat, bekerja secara produktif, berkontribusi dan bisa mengatasi stres. Itu syaratnya. Pantes aja 1 dari 2 orang dibilang stres di rombongan ini. Karena untuk mencapai 4 itu susah. Iya kan? Bayangkan aja menjalani hubungan yang sehat. Biasanya yang punya masalah gak merasa punya masalah ya. Orang lain yang paling stres. Dia yang stres, kitanya enggak. Ya kan? Betul ya? Jadi kalau saya tanya ada pasien saya gitu kan. Dok ini ibu saya tuh punya masalah memori katanya. Sering lupa katanya. Terus saya tanya ibunya, ibu sering lupa? Enggak. Kalau dia bilang enggak, berarti benar dia punya masalah ini. Tapi kalau dia bilang kadang-kadang sih dok, berarti aman dia. Nah, jadi kalau ada keluarga kita ditanya, ibu sering lupa, dia bilang enggak, jangan-jangan iya. Ya. Kalau orang biasanya kalau lupa nggak sadar dirinya lupa kan, betul nggak? Kesehatan mental tidak hanya berarti tidak adanya gangguan mental, tetapi juga menyakup kondisi positif
Jadi kalau orang bilang, oh orangnya stres, enggak gitu selalu. Orang disebut dengan kesehatan mental itu bicara masalah kondisi positif yang ada dalam dirinya. Tadi saya bilang, bekerja produktif, berkontribusi, dan itu baru kesehatan mental. Jadi wajar aja ya kalau ada orang disebut kesehatannya menurun karena seperti itu. Nah, kesehatan mental ada beberapa aspek. Aspek pertama emosi, yang tadi saya bilang kan. Kemampuan untuk merasakan, mengelola dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Biasanya sifatnya orang yang reaktif terhadap sesuatu itu bisa menunjukkan kesehatan mentalnya. Jadi jangan bilang bahwa orang yang kesehatan mentalnya turun itu gangguan jiwa, tidak. Nanti saya akan bahas bahwa dari sisi iman Kristen apakah orang yang seperti ini adalah orang yang berdosa, orang yang dan sebagainya. Aspek psikologis, proses kognitifnya seperti belajar, berpikir itu sehat. Jadi kalau orang sehat mental itu adalah orang yang dia bisa berpikir, dia bisa mengolah, itu kesehatan mental. Jadi wajar kalau ada orang dibilang penurunan kesehatan mental pada usia-usia makin dewasa, makin tua bahkan, karena memang cara berpikir dan berkognisinya itu menurun. Orang tua itu makin tua, dia berpikirnya tuh kognisinya makin menurun ya. Misalnya dia sudah agak sulit membandingkan harga. Dia lihat angka 100.000 dengan 50.000 udah mulai ragu-ragu. Ya berat ringan tuh dia sudah bisa agak susah menilai. Itu termasuk faktor-faktor kognisi sebenarnya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah mulai menurun pengertian keseimbangan, ini enteng, ini berat. Ini gimana sih Bu? Ini sama-sama enteng kok. Enggak, ini lebih berat. Atau dia membayar harga yang harusnya bayar 100.000 dia kasih 50.000. Ya kan, itu jangan-jangan faktor kognisinya sudah mulai terganggu. Aspek sosial, kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini juga nih. Jadi kalau ada orang-orang sulit di dalam komunitas kita, ya kan belum tentu dia punya gangguan jiwa. Jangan-jangan cuma punya masalah mental saja, tapi bukan gangguan jiwa. Aspek berikutnya kemampuan menghadapi stres. Tadi kan saya sudah bilang, ya membantu individu mengatasi tantangan. Itu namanya kesehatan mental. Pencegahan dan perawatan dan faktor lingkungan. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi itulah kesehatan mental secara umum dulu ya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan kesehatan mental aspek integral dari kesejahteraan manusia mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Ya kan, karena ini koneksinya dengan orang lain. Membangun dan mempertahankan kesehatan mental yang baik sangat penting untuk kualitas hidup yang tinggi. Kalau kita lihat di sebelah ya, ada namanya psychological well-being, social well-being, dan emotional well-being. Itu tiga-tiganya bagus. Itu kesehatan mental. Mentalnya baik lah. Gitu. Tapi kalau kesehatan mentalnya menurun gimana? Tadi kan saya bilang ada aspek-aspek sosial dan sebagainya. Biasanya terjadi gangguan emosi, cemas, depresi. Maka tadi saya bilang gangguan mental itu bukan gangguan jiwa. Gangguan mental itu kita sebutnya sebagai neurosis. Ya. Cemas, khawatir. Ya kan? Sehingga akhirnya kinerja akademis itu terganggu. Ya kan? Berdampak negatif pada kinerja tempat kerja. Itu kalau orang menilai orang bekerja, dia dinilainya ada aspek emosionalnya gimana gitu. Depresi, suasana hati gitu. Dan hubungan sosial jadi jelek. Jadi hubungan sosial jadi jelek. Jadi kalau teman saya itu punya masalah dengan hubungan sosial, saya biasanya ngelihat apakah tiba-tiba gitu ada aspek depresinya nggak sih? Ada aspek cemasnya nggak sih sebenarnya gitu loh. Dan kalau kesehatan mentalnya menurun, fisiknya biasanya juga nurun tuh. Iya kan? Lemas, ya kan? Jadi sakit jantung, bisa itu. Karena banyak orang stroke, orang sakit jantung selalu menyalahkan hipertensi, menyalahkan diabetes, ya kan? Menyalahkan kolesterol. Itu adalah faktor penyebab. Faktor pencetusnya adalah gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan emosi. Makanya orang banyak kena stroke sedang emosi, sedang marah, sedang kesal, sedang banyak pikiran. Ya kan, walaupun sebenarnya faktor utamanya adalah hipertensinya dia, diabetesnya ada gitu. Tapi yang mencetuskannya tuh orang kalau cemas susah tidur. Susah tidur tiap hari, susah tidur lama-lama jadi kena stroke banyak. Gangguan jantung. Jadi kalau faktor kesehatan mental itu turun, itu bisa mempengaruhi stroke ya. Lalu mulai obat-obatan. Dia mulai beralih ke obat tidur, alkohol, bir. Karena apa? Dia cemas. Pengalihannya kemana? Ya, tadi ke obat-obatan, alkohol ya. Dan resiko bunuh diri yang tinggi. Jadi bunuh diri itu adalah tingkat tertinggi dari suatu gangguan mental. Tidak selalu gangguan jiwa. Perhatikan, orang yang bunuh diri itu bukan karena gangguan jiwa.
Tapi karena gangguan mentalnya yang turun. Cemasnya sudah sangat berlebihan. Kualitas hidupnya menurun. Ya. Nah, mari kita bahas dengan, kalau lagi itu kesehatan mental dan iman Kristen kita bahas. Sesuai dengan topik kita hari ini. Ya kan? Jadi dibilang studi di Lifeway Research bahwa 26% pendeta Protestan di Amerika Serikat bergumul dengan penyakit mental secara pribadi. 26%. Pendeta loh. Lalu pendetanya berdosa kah? Mungkin kalau kita tanya pendeta kita pun mereka pernah mengalami episode cemas. Pernah mengalami, betul kan? Kak Yuni ketawa. Jadi 26% pendeta Protestan ini itu mengalami depresi atau cemas. Serem juga ya. Kalau pendeta kita lagi khotbah, jamnya khotbah, dia sedang gangguan depresi, gimana dong? Ada buku loh itu judulnya tuh, apakah pendeta kita sedang depresi? Ada loh bukunya itu. Jadi kita menyelidiki pendeta kita. Ya gawat juga ya. Itu kalau di GKI itu bisa terjadi tuh. Iya kan? Kalau GKI itu bisa kan majelisnya begitu kan. Aku orang GKI soalnya, jadi aku ngerti lah gitu kan. Pendeta sering nangis tuh wajar lah ya. Nggak tahu HKBP nggak ya? Nggak ya. Kalau di GKI itu pendeta muda itu nangis sering aku lihat ketemu dengar tuh. Karena tadi depresi, cemas gitu. Mengalami gangguan kesehatan mental tidak berarti bahwa seseorang tidak dewasa secara rohani. Kan gitu, aku baca beberapa buku betul gitu. Bukan berarti bahwa orang kalau pendeta mengalami gangguan cemas dan depresi itu bukan berarti secara rohani dia tuh tidak dewasa gitu. Iya kan? Dan bahwa mereka sedang menjalani hukuman atas tindakan mereka. Itu orang suka begitu. Wah, ini karena hukuman mereka. Ini kalau saya bahas ya berikutnya ya. Sebentar ini. Stigma seputar gangguan mental dalam kekristenan. Gangguan mental adalah tanda kelemahan. Itu banyak tuh. Jadi dikhotbahkan atau disampaikan bahwa kalau orang mengalami gangguan mental. Itu artinya dia tuh kelemahannya dia tuh secara rohani. Iya kan? Alih-alih aku sebagai kondisi klinis. Padahal itu adalah kondisi klinis sebenarnya. Iya kan, klinis. Kalau orang datang berobat neurosis itu bisa ke psikolog, bisa ke psikiatri. Ya kan? Dia bisa mendapatkan obat-obat gangguan cemas. Itu sebenarnya memang problem klinis, tapi dipandang sebagai kekurangan pribadi, kelemahan karakter. Wah, itu tuh. Ya udah, kita udah judge mereka. Padahal bisa saja kondisi itu terjadi in one moment. Itu disebut dengan gangguan mental. Jadi bukan gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa itu dia tidak membaik. Dia akan turun terus dan dia berada pada kondisi yang sama terus menerus. Sedangkan kalau gangguan mental, karena kesehatan mentalnya turun, dia bisa up and down. Bisa up and down. Tapi kalau gangguan jiwa, dia akan di bawah terus. Dia sangat tergantung dari obat. Dia sangat tergantung dari mood. Itu bedanya ya. Wah, itu hanya cara Tuhan sedang menguji Anda dan iman Anda katanya. Jadi kalau orang sedang punya masalah depresi, kita udah datang, Tuhan menolong kita sedang dalam persoalan, kita sedang dites Allah gitu ya. Meskipun orang Kristen mungkin memiliki pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami gangguan mental, biasanya nggak ada gunanya kalau kita bilang kamu sedang diuji. Coba kalau orang sedang punya masalah mental, terus kamu bilang kamu sedang diuji oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Marah dia kan? Ya kan? Makanya hati-hati kalau kita punya saudara seiman kita yang sudah mengalami seperti ini, jangan kita keluar statement-statement yang seolah-olah membuat mereka sedang diuji oleh Tuhan dan sebagainya. Gangguan mental adalah hukuman atas dosa-dosa. Jennifer Knapp ini ya, dia itu penulis ya, penyanyi dan penulis. Dia bilang katanya, yang terburuk yang saya pernah alami adalah penolakan dari gereja. Di dalam waktu saya dinasihati untuk menerima penderitaan saya atas hukuman atas dosa. Waduh, coba lihat. Itu kalau ada kita punya komunitas, lalu kita punya teman atau saudara yang sedang mengalami seperti itu, lalu kita bilang kamu pantas mengalami hukuman karena kamu begini dan sebagainya. Wah, apa yang terjadi? Dia akan keluar dari komunitas, dia akan pergi dan akan menemukan Tuhannya yang baru. Kurasa seperti itu ya. Itu Bapak banyak kali kejadian seperti itu karena penolakan di gereja ya. Beberapa orang Kristen memiliki kesulitan dalam mengalami dan menghadapi gangguan kesehatan mental. Meskipun mereka menerima bahwa orang Kristen dapat secara fisik, tapi tampaknya berpikir bahwa orang Kristen tuh harusnya nggak boleh sakit secara mental. Pokoknya orang Kristen tuh nggak boleh sakit mental. Nggak boleh karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang agung yang menyertai kita, menjaga kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, jadi kan nggak mungkin kita gangguan mental. Nah, kalau orang sekarang bilang gitu, nggak gitu ya Dek ya.
Nah, gitu ya. Sekarang kalau orang muda bilang gitu. Namun mereka tampaknya lupa bahwa semua manusia sejak kejatuhan hidup di dunia yang rusak dengan tubuh yang busuk, kendaknya terperangkap dan pikiran yang terganggu, tidak sempurna. Kita bukan orang yang sempurna tentu. Nah kalau kembali ke semula, jadi tadi emang penyebabnya apa sih kalau orang gangguan mental? Salah satunya itu kondisi medis, trauma, obat-obatan, riwayat keluarga. Dan untungnya mereka yang berjuang dengan penyakit mental ada harapan untuk sembuh. Ada harapan. Itu bedanya dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu harus terkontrol dengan obat. Dia harus mengambil obat. Tapi kalau gangguan mental, kita bilang sebutnya tuh gangguan mental ringan sedang, definisinya sekarang neurosis. Sekarang kalau yang berat itu psikosis, gangguan jiwa yang orang sebut dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa ya. Kita nggak boleh bilang orang gila loh sekarang. Itu bisa dihukum nanti. Orang dengan itulah. Oke, next ya. Mari kita bahas tentang Daud. Kalau begitu, kalau bahwa ternyata gangguan mental itu stigmanya itu adalah dosa dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang bersalah, mari kita lihat bahas bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bahwa orang-orang yang saya nggak tahu kalau Daud dibilang orang yang nggak dekat sama Tuhan gimana, dia disebut sahabat loh sama Tuhan tuh, betul nggak? Ya, Daud yang berdosanya seperti itu kemudian disebut oleh Allah sahabat Allah loh. Sahabat tuh intimasinya luar biasa, dekat sekali. Masa kita bilang bahwa Daud tidak adalah orang yang tidak dekat, padahal Tuhan sendiri bilang dia sahabat. Intimasi dengan Tuhan itu luar biasa. Menurut sebuah penelitian terhadap teks Alkitab, ya, Raja Daud, raja kedua Israel, kemungkinan besar menderita gangguan mental. Kemungkinan besar itulah depresi berat. Jadi penelitiannya ini di beberapa ayat yang menyatakan bahwa Daud itu mengalami masalah ya. Di Psalm 6 ayat 7 ya. Lesu aku karena mengeluh, itu ciri-ciri orang depresi. Ya kan? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mazmur 113 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Ya kan, lupakan aku terus menerus, itu orang-orang depresi. 31, kasihlah aku ya Tuhan. Ini kan ciri-ciri orang depresi. Orang-orang yang depresi itu orang yang diam saja ya, nggak mau ngomong, nggak mau. Saya akan tunjukkan ciri-cirinya nanti. Jadi penelitian menggunakan alat ilmu kedokteran modern mempelajari deskripsi kuno tentang gejala yang diderita Raja Daud. Teks Alkitab yang diteliti, diperiksa dan evaluasinya bahwa ia menderita beberapa gangguan mental, depresi major. Jadi depresi berat. Bayangkan Daud itu mengalami, karena dia sampai keluar kata-katanya seperti itu. Jadi kalau saudara kita atau orang lain mengalami depresi, Daud pun pernah mengalami depresi. Satu lagi orang yang saya sangat yang pernah mengalami depresi yang sangat dalam itu adalah Elia. Elia itu, tahu kan cerita Elia? Elia itu baru mengalami masa kepuncakan kehebatannya ya. Dia mengalahkan dewa-dewa gitu ya. Orang-orang dewa, dan dia tuh merupakan puncak di mana segala sesuatu dikalahkan. Yang tadinya nggak ada hujan, dibikin ada hujan, ya kan? Tapi setelah mengalahkan mereka, di Raja 19 ayat 4, kemudian dia takut karena mau dibunuh oleh si ratu itu. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gunung sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian dia bilang, ia ingin mati. Ya kan, lihat ya, ambillah nyawaku adalah puncak suatu kondisi terpurukan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang sampai mau coba bunuh diri, itu adalah puncak keterpurukan. Saya punya mahasiswa yang sebenarnya menurut saya tidak paham keterpurukannya apa. Cuman masalah dia studi, orang tuanya menyuruh dia sekolah kedokteran, dia nggak suka. Kemudian sampai 34 mencapai puncaknya. Dan dia bilang, saya mau bunuh diri dok. Bunuh dirinya gimana? Dia ke UGD, dia ada yang potong, terus dia makan obat, terus dia datang ke saya, dia bilang, saya rasanya pengen bunuh diri dok, katanya. Pengen bunuh diri sekali, katanya. Saya bilang, emang masalahmu sebesar apa? Kamu gak punya sakit kanker kan? Enggak. Kamu gak dimintain uang 9? Enggak. Lalu cuma masalah, iya, tapi bagi mereka itu sudah satu yang berat sekali. Nah ini tadi saya bilang, bahwa in one moment ada orang-orang yang sebenarnya momennya cuma satu. Dia dimarahi oleh dosen yang galak. Galaknya luar biasa, dia dibentak, dimarahin, dia langsung down, dia langsung jatuh, dia langsung ke UGD, langsung mau bunuh diri. Karena keterpurukannya cuma satu momen aja gitu.
Ngerti nggak? Setelah itu dia terselesaikan, dia konseling dan sebagainya, dia sekarang kuliah seperti biasa. Hanya one moment saja gitu. Ya, dan itu membuat dia seperti mau bunuh diri. Dan dia merasa, lu datang bunuh diri, memang dia potong dirinya gitu. Jadi, ambillah nyawaku adalah puncak suatu keterpurukan. Jadi kalau ada orang sudah mau bertemu dengan kita, lalu bilang, aku rasanya mau bunuh diri. Kalau kita memang tidak sanggup atasi, bawa kepada orang yang memang bisa mengatasinya. Dia mungkin sedang sangat terpuruk dengan depresi, bukan berarti tidak bisa ditolong. Itulah saya mau mengatakan bahwa kondisi seperti ini bisa ditolong. Itu yang maksud saya ya. Apa yang terjadi pada Elia? Apakah Elia depresi? Secara umum gejala depresi dapat dilihat melalui dua kondisi. Nah ini nih, boleh kita cek diri kita. Satu, apakah kita merasa khawatir dan cemas berlebihan? Enggak. Saya sangat sensitif, mudah marah, tersinggung atau sedih? Enggak. Berarti udah dua yang dicoret kan? Oke. Saya sulit fokus dan konsentrasi. Ya, ini satu lah, 2 lawan 1 kan? Saya kesulitan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Tidak. Ya kan? Saya cenderung menutup diri dari lingkungan sosial. Tidak, buktinya saya datang ke sini. Saya tidak ada ketarikan, minat atau motivasi untuk melakukan apapun. Tidak. Berarti di semua ruangan ini nggak ada yang depresi. Kalau depresi nggak mungkin lah datang ke ruangan ini, betul nggak? Iya kan? Tidak ada ketertarikan, cenderung menutup diri. Kan kita semua hadir ke tempat ini justru malah kita terbuka. Merasa rendah diri, putus asa dan tidak berharga, ini baru. Ada nggak nih? Ini biasanya orang yang seperti ini tuh diam aja dia. Ini seperti Elia dia. Kenapa sampai Elia depresi? Nah ini yang mungkin terjadi pada kita semua. Pada keluarga kita, teman-teman kita. Harapan yang tidak sesuai. Elia mungkin memiliki harapan yang tinggi, yaitu umat Israel. Setelah mengalami proses itu dia bertobat. Iya kan? Lalu kemudian dia melayani Tuhan, memuji Tuhan luar biasa. Tapi yang terjadinya tidak sesuai dengan harapannya. Ia mungkin merasa kecewa dan sedih. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 orang depresi, cemas, itu karena biasanya harapannya nggak sesuai. Dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin capai gitu. Anak yang kalau bisa dia nikah cepat, belum nikah juga. Anak yang kalau bisa dapat orang Batak, boru Batak, enggak juga. Tidak sesuai dengan harapan. Anak kalau bisa kuliah di negeri, ini kuliahnya di swasta. Anak yang harus, itu sesuatu yang harapan tidak tercapai. Itu bisa menyebabkan seperti apa yang dialami oleh Elia. Dia menjadi depresi dan cemas. Jadi kalau supaya kita tidak depresi dan cemas, harapan tidak sesuai itu jangan membuat kita menjadi depresi. Ingat ayat yang pertama Filipi tadi gitu. Mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dan sebagainya. Dia merasa gak ada yang berubah. Ya kan? Kecewa yang sama dirasakan banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ini orang-orang yang melayani ya. Bonapasogit isinya biasanya 70 kok yang datang cuma 30 gitu kan. Kecewa. Ya, aku sudah melayani dengan setia dan berkorban. Kok gak ada yang berubah gitu loh. Orang aku layani, aku sudah sibuk pelayanan. Kok sama aja ya kondisinya ya, gak ada yang berubah. Orang-orangnya sama-sama begini, orang-orangnya sama-sama begini. Anak-anak saya gak berubah, kita gak ada yang kelompok di dalam rumah masih saja nakal. Semuanya tuh harapannya gak sesuai. Atau bekerja di suatu daerah atau tempat selama bertahun-tahun untuk memberikan perubahan tetapi gak ada hasilnya. Mungkin ada orang yang bekerja seperti itu. Perasaan akan harapan yang tidak terwujud, inilah yang dapat menjatuhkan hamba dan anak Tuhan yang paling setia. Jadi Elia itu seperti itu. Jadi kita pelayan-pelayan orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin gak kita depresi? Mungkin menurut saya kalau begini ya. Karena momennya kan tidak selalu momen yang terus menerus gitu loh. Kalau kita Elia kita lihat momennya memang sedang meningkat terus turun kan. Tapi kemudian bagaimana? Dia naik lagi gitu. Jadi orang yang seperti ini bisa ditolong. Kita jangan judge mereka. Mereka pasti mengalami akan kembali. Kedua, apa yang dialami oleh Elia itu kelelahan fisik. Nah orang yang bekerja lelah, capek, kemudian fisiknya lemah, itu salah satu yang menyebabkan dia depresi. Hati-hati dengan kerja yang terus dari pagi sampai malam, kemudian bekerja, itu bisa menyebabkan depresi seperti itu. Elia itu berada dalam pelarian. Setelah melakukan perjalanan sejauh 50 mil dari Yizreel ke Yehuda, ia melanjutkan perjalanan sejauh 40 mil lagi ke selatan. Berarti berapa banyak tuh? 50 tambah 40 mil, dia terlalu capek. Lalu dia duduk, dia diam. Lelah fisik, depresi dia. Jadi salah satu penyebab daripada gangguan kesehatan mental
Selain harapan, emosi tadi ada juga fisik. Fisik itu bisa menyebabkan depresi. Kalau kita tidak sehat, makanya nggak sehat. Itu benar loh kita gangguan. Saya ini belum berapa hari sedang gak enak badan terus ya pilek dan sebagainya. Itu memang nggak nyaman sekali. Jadi gampang emosi, gampang lelah dan sebagainya gitu ya. Karena ya begitu rasanya fisik itu kelelah tuh mempengaruhi emosi gitu deh. Dan itu tuh kita jadi gampang marah, gampang kemudian stres dan sebagainya. Ya, tubuh dan pikiran mengalami kesulitan, mengalami stresor sehingga timbul perasaan lelah dan mudah tersinggung. Bila kronis itu bisa bikin gangguan tidur. Jadi Bapak Ibu yang punya gangguan tidur, jangan-jangan karena tadi itu gangguan fisiknya terganggu, emosi terganggu, jadi gangguan tidur. Kalau gangguan tidur meningkat apa yang terjadi? Tensi naik. Orang bilang begini, dok, saya tuh nggak punya masalah apa-apa, kenapa saya juga stroke bapak saya? Saya tanya, susah tidur nggak? Susah dok, tapi saya nggak kasih obat tidur. Kenapa? Nanti ketergantungan. Tapi bapaknya kena stroke. Karena dia capek, emosi, fisik, dia nggak bisa tidur. Tensinya apa yang terjadi? Tensinya malah naik. Tensinya naik jadi stroke. Jadi hati-hati loh. Orang merasa bahwa kalau orang tensi itu bikin sakit kepala, itu salah. Salah loh. Orang tensi tinggi itu nggak ada gejala. Makanya orang stroke banyak kejadiannya kapan? Pagi-pagi lagi tidur. Tenang-tenang dia nggak sadar, nggak bisa tidurnya tuh bikin tensi naik. Terus kita bilang jangan makan obat tidur. Kenapa? Nanti ketergantungan. Saya tanya, emang ketergantungan efeknya apa? Ya nggak tahu, dokter yang tahu. Loh kamu yang larang orang tua kamu, kok kamu yang bilang saya yang tahu? Saya bilang, jadi kamu selama ini nggak tahu efeknya? Nggak tahu. Yang penting kalau obat tidur tuh tergantung aja dok. Ya terus efeknya ketergantungan apa? Ya nggak tahu katanya. Saya punya pasien begitu kena stroke umur 65 gara-gara bapaknya itu nggak dikasih obat tidur dari malam sampai jam 5 dia baru tidur. Bapaknya cerita baru tidur jam 5 setengah 6 udah ribut rumah, bludak. Jadi nggak bisa tidur. Tensinya tinggi, dia kena stroke. Yang disalahin apanya? Wah bapak ini orang nggak makan obat lah dan sebagainya. Saya bilang gara-gara lu nggak kasih obat tidur itu. Saya bilang gitu. Nggak mau disalahkan, biasa ngeles. Bila kronis mengganggu pola tidur, fungsi kognitif terganggu. Orang kalau nggak bisa tidur apa yang terjadi? Marah-marah, emosi, kesel, betul nggak? Pernah nggak ya mengalami susah tidur? Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Kesel, ya kan? Fisik jelek. Konsentrasi terganggu dan sebagainya. Dan yang ketiga, kenapa Elia depresi? Terisolasi. Dia nggak punya teman. Dia sendirian tuh. Jadi kalau kita lihat ada saudara-saudara kita dalam Kristus, teman-teman Kristus yang tidak ada teman, tidak pernah datang. Datangi, jangan-jangan dia punya masalah loh. Kenapa dia terisolasi di rumah? Dia nggak ada anaknya, nggak bisa nganterin. Saudaranya nggak ada yang nemenin dan sebagainya. Kita datangin tuh. Cara kita menolong mereka tuh seperti itu. Jangan-jangan dia sedang mengalami masalah tuh. Terisolasi, dia jangan-jangan depresi dan sebagainya. Lalu kita salahin, mereka gak mau datang ke gereja, mereka gak mau ke Bonapasogit. Dia malas, padahal dia terisolasi. Gak ada anaknya yang nganter, gak ada saudara yang nemenin, gak ada kendaraan. Lama-lama dia jadi makin cemas, makin terjadi gangguan depresi. Jadi terisolasi dan depresi itu salah satunya penting sekali. Ya, kehilangan orang yang dicintai. Karena kehilangan orang yang dicintai, dia terisolasi, dia di tempat diam. Peristiwa traumatis, kondisi kesehatan. Orang kalau stroke, bapak saya dulu awal-awal stroke itu, kalau diajak sama mama saya untuk jalan pagi, dibilangnya apa? Kamu mau supaya orang tahu saya sakit stroke ya? Coba. Padahal maksudnya mama itu dibawa supaya sehat. Dibilang gini, kamu mau supaya orang lain kamu tahu saya stroke ya? Karena minder dia. Ini dia orang kalau khotbah pendeta pasti kan ngeliat muka, betul nggak? Jadi dibilang sama saya, pendeta itu ngeliatin saya terus dia nggak suka dengan saya datang. Coba, iya pak, sampai jadi nggak mau ke gereja gara-gara itu. 4-5 kali minggu nggak mau ke gereja. Akhirnya saya minta tolong Pak Pendeta datanglah ke rumah, bilanglah nggak ada apa-apa, datang ya ke rumah. Pak, nggak ada lah, bapak tuh besoknya ke gereja. Itulah, ini benar yang terjadi begitu. Jadi apa namanya? Kondisi kesehatan membuat dia jadi terisolasi. Dia nggak mau kemana-mana gitu. Ya geografis otomatis tadi saya bilang ya, rumahnya jauh dan sebagainya. Isolasi sosial berkepanjangan menyebabkan perasaan kesepian. Diomongin orang dan sebagainya, itu membuat depresi. Nah, apakah orang-orang Daud dan Daniel saja? Daud dan siapa tadi? Elia. Ini
orang penting nih, Charles Spurgeon. Siapa yang gak tahu Charles Spurgeon? Charles Spurgeon itu penulis kan, orang Kristen. Dia bilang apa? Dia pengkhotbah dan penulis Inggris berjuang dengan periode depresi berat sepanjang hidupnya. Bayangkan. Charles Spurgeon penulis itu, penulis doktrin-doktrin itu, dia itu mengalami depresi berat sepanjang hidupnya. Ya kan? Tapi dia kan tetap berkontribusi, betul gak? Dia masih bisa hidup. Dia menderita radang ginjal yang disebut penyakit Brick, rematik dan neuritis. Rasa sakitnya, jadi terisolasi dia kan. Begitu hebat sehingga dia gak bisa berkhotbah selama sepertiga waktunya. Ditambah beban bekerja yang berlebihan. Stres dan rasa bersalah karena stres mulai dini. Dia stres. Charles Spurgeon loh. Siapa lagi? Jangan kaget nih. Bu Teresa. Dia bilang, Bunda Teresa Bertolik yang dikenal karena karyanya dengan kaum miskin di Kalkuta. Dalam tulisan pribadinya, dia mengungkapkan bahwa dia mengalami kegelapan spiritual yang panjang. Dan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Depresi dia. Gila, orang seperti ini bilang depresi, masa kita bilang? Masa kita merasa berdosa kalau kita depresi lalu kita dikutuk? Ini orang-orang seperti ini lah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita bilang Daud dan Elia terlalu jauh lah ya, perjanjian lama ya kan. Ini orang-orang yang tidak terlalu jauh dari kita, betul gak? Mereka orang-orang seperti ini bisa terjadi. Kita pun kalau begitu bisa. Pernah dengar gak ini? Henry Nouwen. Terkenal kan? Henry Nouwen itu pendeta, profesor, penulis. Oh jangan profesor biar depresi ya. Mudah-mudahan saya tidak depresi ya. Saya belum depresi. Dia mengalami krisis spiritual dipuji oleh hilangnya persahabat yang intim. Ya kan? Dia itu tahu nggak? Dia itu dicurigai masalah seksualitasnya. Ya kan? Dia tidak pernah terbuka mengidentifikasi diri sebagai homoseksual. Ya kan? Dia tuh dituding. Ya, dia nggak pernah cerita tentang diri homoseksual. Tapi dia mengalami krisis spiritual yang dipuji oleh hilangnya persahabatan yang intim. Jadi dia ditinggal, diisolasi. Karena gara-gara dibilang homoseksualnya itu. Bayangkan coba, Henry Nouwen, saya juga waktu baca ini saya nggak yakin, saya buka Google lagi, saya cari Google lagi, ternyata betul Henry Nouwen and depression, banyak ceritanya tuh. Jadi kalau orang seperti mereka bisa mengalami Bunda Teresa dan sebagainya, kita sadar sekarang bahwa kesehatan mental, gangguan mental bisa terjadi pada kita semua, betul nggak? Even anak-anak Tuhan. Jadi kalau pendeta 26% wajar saja, orang dia aja bisa kok. Tapi bukan berarti nggak bisa ditolong. Kesehatan mental dan gangguan mental bukanlah hal yang sama dengan gangguan jiwa. Ya kan? Jadi situasi yang berbeda dan tekanan dari luar dapat menyebabkan seorang mengalami. Jadi kalau misalnya kondisi hari ini, salah satu yang mengalami ditinggal keluarganya, itu bisa mengalami gangguan mental. Jadi wajar kalau gangguan mental itu bisa terjadi, bukan berarti dia berdosa. Masa orang ditinggal keluarganya, ada yang meninggal lalu kita bilang, oh dosa lo. Enggak juga begitu. Ada yang karena COVID kemudian dipecat dari pekerjaannya. Lalu dia menjadi depresi, jadi cemas. Masa kita bilang dia berdosa? Enggak dong. Situasi bisa membuat seperti itu. Ya kan? Jadi gangguan mental itu bukan berarti kita mengalami gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa itu biasanya genetik. Genetik ya. Jadi bagaimana menjaga mengembalikan kesehatan yang baik? Ini beberapa poin yang saya bagikan dari beberapa tulisan. Bantuan. Cari bantuan. Kalau memang kita mengalami seperti itu, datangi orang profesional. Gak usah malu. Gak usah malu gitu. Ya kalau memang seperti itu datangi aja gitu ya. Berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental, bisa menghadiri kelompok dukungan untuk mencari terapi berbasis agama. Ya jadi orang-orang yang Kristen. Doa, komunikasi dengan Tuhan. Ya kan karena Tuhan kita bukan karena berdosa lalu kita jauh dari Tuhan, justru kita makin dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab terus menerus karena firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Dia berbicara dengan kita. Dia terhubung dengan orang lain, isolasi, kontak, hubungan, jangan diam. Datengin orang, ajak bicara. Atau kalau kita lihat orang lain, datengin orang itu gitu. Jangan kita diamkan gitu. Jangan kita judge. Jaga kesehatan fisik kita. Saya sendiri fisiknya gak bagus. Waduh saya bilang, kenapa buruk sekali fisik saya ya. Baru sembuh kemarin. Saya bilang mungkin ya terlalu capek. Mungkin saya terlalu capek. Saya tuh paling gak bisa nolak pasien gitu ya. Kalau udah jamnya jam 3, 4 selesai ada orang datang 4 kurang 5 masa saya tolak. Pak cuma 5 menit selisihnya masa saya ditolak. Saya terima. Waktu saya terima dia ada orang yang datang, dok semua telat 5 menit dok. Ya kan tadi terlambat 5 menit saya terima. Waktu saya terima dia ada orang yang datang, dok cuma 5 menit masa ditolak. Waktu saya terima 5 menit datang lagi orang 15 menit dok sudah dari jauh dok dari Depok dok. Ya saya masa gak terima. Ya terus ya pulang jam 4 jadi pulang jam 6. Terus dia bilang gak bisa kamu harus tegas. Saya bilang rumah sakit yang tegas jangan saya. Karena orang depan saya gak mungkin tolak. Tapi kalau rumah sakitnya tolak di bawah saya gak ngeliat orang itu saya bisa tolak.
bagus saya pulang, betul nggak? Tapi kalau orangnya depan saya, buka pintu lagi, dok tolong ya dok, begitu kadang-kadang. Masa saya terima kan gitu kan? Ya akhirnya begitulah, ya kan, dok saya besok harus pulang ke Palembang dok, saya udah bilang tiket, saya tolak. Dok saya jauh-jauh, ya akhirnya fisik saya jadi kalah. Mau nolong mereka udah gak dapat jadwal dok, ya udah pagi-pagi yang harusnya saya datang jam 9, terpaksa saya datang lebih pagi supaya dia bisa diobatin. Ya mau nggak mau. Tapi memang saya harus belajar untuk strict ya itu ya. Harusnya anak saya nanti yang bikin jam. Oh nggak boleh. Ya, sehat. Percaya pada rencana Tuhan. Jadi kalau anaknya nggak mau masuk ke dokteran nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak dapat baru Batak, ya nggak apa-apa. Kalau anak, kok ngomongnya ke situ ya? Enggak lah, ya kan? Percaya pada rencana Tuhan. Yang terbaik itu datang dari Tuhan. Kita jangan kecewa. Kembangkan rutin. Nah ini nih, rutinitas yang konsisten. Olahraga yang rutin, ya kan? Apa yang rutin, baca Alkitab yang rutin, berdoa yang rutin, itu konsisten. Ya kan? Makan dengan baik. Ya, dan luangkan waktu teduh bersama Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan, mudah-mudahan ini bisa paling tidak sedikit saja yang bisa dibagikan tentang kesehatan mental. Paling tidak kita tahu bahwa hari ini tidak ada yang gangguan mental karena semua datang, berarti bukan orang yang terisolasi, bukan orang yang mau tidak bertemu. Kan ciri-cirinya gitu kan, semua orang yang fisik yang sehat dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Mudah-mudahan gak ada ya, karena kan sehat semua kan. Soalnya kalau yang nanya berarti ada gangguan mental. Jadi gak ada yang ini bagus juga nih. Kalau bicara tentang stroke banyak yang tanya. Tapi kalau tentang gangguan mental gak ada yang tanya. Takut ketahuan ya. Oh iya Ibu silakan. Bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi orang yang dirinya merasa paling benar. Jadi pokoknya apapun juga merasa paling benar aja. Semua orang di sekitarnya adalah salah. Ini ya, harusnya bicara Kajunike nih depan. Ini problemnya nih karena saya ini adalah klinisi bukan pendeta ya. Jadi mungkin ada sesi khusus mungkin Kajunike. Ya itu kita barusan diskusi tentang kemarin di Persekutuan Alumni Tangerang. Itu ada diskusi tentang menghadapi orang-orang sulit. Topiknya tuh menghadapi orang-orang sulit. Ya kan seperti itu kan ya. Orang-orang sulit itu kadang-kadang orang yang paling benar gitu ya. Saya sendiri yang waktu itu saya bilang gak ada yang nanya, aku nanya deh. Saya bilang gitu kan. Saya bilang saya gak pernah masalah dengan orang sulit. Saya punya masalah dengan orang sulit. Dulu saya bekerja di Rumah Sakit Siloam. Waktu baru masuk itu ada seorang dokter yang sudah senior sama saya. Yang pokoknya gak suka saya ada. Karena dikiranya karena saya full time, dia part time, saya anak kesayangan lah. Anak kesayangan. Orang kalau kerja full time itu anak kesayangan rumah sakit padahal enggak gitu. Jadi kalau ada pasien datang cari saya, dianggapnya rumah sakit yang ngasih ke saya. Jadi selalu saya yang dikasih, saya tidak pernah dikasih. Suatu hari dia bicara yang keras sekali sama saya bilang gini. Kamu tuh anak emasnya Lipo. Lipo adalah Tuhan kamu. Oh saya marah banget. Marah sekali, saya gak pernah. Tidak, Tuhan Yesus Tuhan saya. Udah gak bisa jawab dia. Tapi kemudian saya mengakomodir dia. Saya bilang kasih jadwal jaga malam lebih banyak dari saya. Jadi dia dapat jadwal jaga malamnya 4-5 hari, saya cuma 1 hari. Jadi dia gak bisa tuh nyalain saya lagi. Jadi kalau pasien saya banyak, bukan karena saya diprioritaskan, lo jaga praktekmu lebih banyak. Ruangan kamar praktek yang tadinya terpisah, saya minta rumah sakit tolong kasih kamar praktek di depan kamar saya. Jadi kamar praktek saya minta rumah sakit supaya dia di depan saya. Supaya saya sering ketemu. Iya kan. Terus saya sering kali datang ke kamar dia. Gimana dok? Aman dok? Lancar? Sepi katanya. Yaudah biasa. Ya gimana gak sepi yang dia kayak begitu perasaan ya kan. Tapi kan saya anggap dia orang tua kan. Selalu saya lari. Sekarang sudah bersama-sama dengan dia 22 tahun. Saya fine-fine saja. Jadi menurut saya, kalau saya anggapnya bahwa saya yang harus mengalah gitu. Saya harus mengalah gitu ya. Dan awalnya berusaha saya terus terang saya bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah, saya nggak bisa memberikan how to. Saya bukan pakarnya ya kan.
Tapi saya pengalaman pribadi saya tidak jauhi tapi saya dekati gitu. Saya dekati dia, saya punya periode yang lama dan saya berusaha supaya dia itu diperhatikan. Karena saya kepala departemen, jadi saya bisa minta tolong dikasih kamar yang bagus depannya. Tolong jam prakteknya ditambah. Tolong jadwal on call. On call-nya dia tuh 5 kali lebih banyak daripada saya. Jadi dia bisa ngelihat, oh Yusak cuma 1, aku 5. Iya kan? Jadi maksudnya saya tidak merasa diprioritaskan, saya tetap tidak. Tetap kamu lebih banyak. Dan mau gak mau harus berkorban seperti itu ya. Jadi ini pengalaman pribadi sih ya. Jadi maksud saya tidak bisa, karena saya bukan psikolog, bukan pakarnya. Tapi kira-kira pengalaman pribadi saya yang harus mengalah, menurunkan ego. Untuk akhirnya sekarang setelah 22 tahun. Setelah 22 tahun, hari ini kalau kita ketemu bisa ngobrol bareng-bareng yang tenang. After 22 years. Saya udah bekerja di rumah sakit Siloam 22 tahun. Dia 25 tahun. Artinya setelah 22 tahun bersama-sama, saya sekarang dia sudah tidak pernah hard feeling sama saya. Dia bisa datang ke kamar saya, tolong suntikin saya dong, saya sakit nih. Itu sesuatu yang tadinya tidak mungkin. Sampai pernah, dia datang ke kamar dokter Yusak minta disuntik. Amazing, artinya sesuatu yang tadinya tidak mungkin. Jadi gitu ya, itu pengalaman pribadi saya saja. Maksudnya bukan termasuk penyakit mental gitu ya? Kalau personal mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Tapi kalau misalnya dia suka nggak mau kalah, ya mungkin ada sesuatu yang latar belakang dalam hidupnya. Saya merasa bahwa orang yang seperti itu pasti punya kepahitan, punya problem di dalam hidupnya. Itulah tadi saya bilang bahwa saya nggak bisa menjawab itu. Mungkin orang-orang psikolog atau orang-orang, kalau orang yang seperti ini biasanya punya latar belakang yang entah waktu kecilnya dia mengalami problem dengan keluarga, atau di masa-masa remajanya dia punya problem, sehingga akhirnya itulah cara dia aktualisasi dirinya gitu. Kemungkinan besar begitu. Ya, jadi biasanya kalau saya tarik ke belakang, dia pasti punya problem-problem seperti itu. Kalau saya punya teman-teman yang junior seperti itu, biasanya kalau saya tarik cerita betul. Dia punya orang tua tunggal, bapak ditinggal bapaknya, dia punya persoalan dengan orang tua dan sebagainya. Pokoknya faktor-faktor mentalnya tuh memang latar belakang, kan tadi dibilang ada latar belakang keluarga. Tadi saya bilang kan salah satunya latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan yang orang yang mempunyai kesehatan mental. Jadi biasanya kita cek-cek aja, jangan-jangan dia punya problem yang masa lalu gitu. Kita malah kasihan sebenarnya gitu. Oke ya. Terima kasih. Wah banyak ya. Kasih dok. Saya barusan kemarin ada ketemu seseorang gitu yang datang ke saya konseling. Nah dia ini begini, kalau dilihat pokoknya 3 major utama dia punya. Jadi suicide-nya dia high risk, lalu dia punya kemarahan yang sangat tinggi terhadap Tuhan, lalu satu lagi traumatisnya tinggi. Nah cuma saya jadinya bingung juga karena nggak mungkin kita sendiri kan tidak mendiagnosis dan tidak bisa mendiagnosis. Cuma saya melihat kecenderungan suicide-nya tinggi dan satu lagi suspicious-nya sangat tinggi juga sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam komunitas. Dia menarik diri dan sebagainya padahal dia tinggal di dalam komunitas. Nah kalau menurut Dokter Yusak kira-kira saya mau masuknya itu dari mana ya dok ya? Karena saya paling bisa hanya menolong dia untuk sedikitlah melihat traumatisnya dan dari situlah berangkat gitu ya, mungkin menolong dia untuk ada pemulihan sedikit lah, mungkin sedikit. Tetapi kan karena high risk suicide-nya tinggi, nah ini kira-kira gimana dok? Karena kan kalau menurut saya tampaknya ya memerlukan medikasi tampaknya. Siapa penulis buku yang terkenal tuh? Yang bukunya kita pakai itu? Yang soal bunuh diri itu ya? Iya, dari Momentum. bukan. Dia penulisnya, dia punya anak yang akhirnya siapa namanya? Rick Warren. Rick Warren tuh punya anak, itu gangguan jiwa, bukan gangguan mental lagi. Dia depresi, temen suicide-nya itu udah bukan lagi neurosis, psikosis. Psikosis tuh harus obat soalnya. Nah itu. Iya, karena dia tuh kecenderungan bunuh dirinya tuh udah nggak bisa lagi dinasehatin kan. Karena dia nggak bisa, Rick Warren tuh bilang I'll already do everything. Iya kan, dia seperti apa bapaknya kalau dia kan. Tapi kalau orang udah gangguan psikosis, itu nggak bisa ya. Itu tuh seperti gini, ibu bisa lupa nggak caranya ganti baju?
Hah? Nggak bisa kan? Nggak naik sepeda nih. Nggak naik sepeda 20 tahun. Ke Amerika pulang-pulang ada sepeda. Kita lupa nggak? Nggak bisa loh. Kayak begitulah keinginan waktu melihat. Jadi keinginan bunuh dirinya itu sama seperti kita nggak mungkin lepas lagi gitu. Jadi memang harus hormonalnya yang diblok dengan obat. Ngerti gak sih? Jadi apa sih namanya? Jadi harus keinginannya tuh harus diputuskan. Nggak bisa lagi dengan nasihat gitu. Nggak bisa. Kalau yang seperti itu tuh nggak bisa lagi. Dia harus diblok. Apa namanya tuh hormonalnya. Diblok keinginannya itu. Dan itu harus berobat ke dokter psikiater itu. Karena itu udah nggak bisa nasihat lagi tadi saya bilang. Yang saya bisa bilang tadi yang levelnya gangguan mental ringan sedang. Kalau udah berat itu psikosis. Psikosis nggak bisa. Psikosis itu kayak skizofrenia, ada punya halusinasi. Nah kalau udah ada halusinasi nggak bisa. Makanya saya bilang itu gangguan mental berat. Itu harus ketemu psikiater, harus makan obat. Jadi maksudnya itu kan ada namanya hormon-hormon atau neurotransmitter istilahnya. Neurotransmitternya harus dimatikan, dipok gitu. Nggak bisa dengan nasihat. Gak bisa, Tuhan nggak suka. Nah contoh begini deh, orang fobia. Ada yang punya fobia nggak? Fobia apa? Hah? Cicak ya? Saya toke. Iya kan? Sobat cicak itu binatang yang cicak. Tapi kan kalau dia sudah fobia, lu mau ngomong apapun nggak bisa. Ya itulah seperti itulah keinginan bunuh diri, nggak bisa dikontrol. Orang fobia, nih ya Pak, ini kan ruangan nih, ini orang MRI itu kan ruangannya cuma segini kan, betul nggak? Kalau saya bilang, Pak ini ruangan nggak apa-apa tuh Pak, ya lihat bulat kan, nanti Bapak masuk ya, nanti Bapak masuk, begitu Bapak masuk, nanti Bapak akan masuk dalam. Begitu dia ngelihat MRI-nya, langsung, nggak bisa, akhirnya terpaksa diapain dibius, baru bisa. Nah seperti itu, jadi ada gangguan-gangguan di dalam otak kita yang nggak bisa dikasih tahu, tapi harus diblok dengan obat. Jadi menurut saya kalau begitu sudah sebaiknya ke psikiater menurut saya. Nggak bisa dengan konseling. Saya dulu pernah belajar konseling waktu di STTB. Saya bilang menurut saya orang neurosis level 1-2 bisa. Yang tadi ya, yang tadi merasa bersalah dan tapi kalau sudah seperti itu ya buktinya requiren gimana nggak sayangnya. Ya kan orang supaya menuduh dia kan katanya menuduh dia katanya gimana kamu jadi pendeta anaknya dia mati bunuh diri. Lu nggak ngerti bunuh diri itu keinginan tentamen suicide yang kalau udah berat nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dengan nasihat Alkitab di kepala kita gini bunuh diri saat itu juga dia. Iya kan? Ya kayak gitulah. Maksud saya bagaimana kita nggak bisa lupa cara pakai ganti baju gitu ya. Sebagainya gitu. Ya. Elia neurosis. Elia bukan tadi saya bilang kan dia mau bunuh diri, tapi lihat bunuh dirinya karena apa? Iya, dia kan mau bunuh diri kan, tapi kan kemudian setelah dikasih makan, kemudian dikasih makan 1 kali, 2 kali, dibawa ke gunung, dilihat dan sebagainya, kemudian kan dia berbalik kan. Artinya dia neurosis bukan psikosis. Ngerti nggak? Dia bisa ditolong. Itulah kenapa saya bilang derajat 1 dan 2 itu bisa ditolong. Tapi derajat 3 yang psikosis ada halusinasinya, yang ada itu nggak bisa ditolong. Elia kan cepet banget ditolong gitu. Gimana? Tapi kan dikasih makan dulu fisiknya sama Tuhan, itu nggak? Kan dikasih makan 1 kali, 2 kali dikasih makan, iya kan? Makanya kalau ada orang stres kasih makan deh, saksang gitu kan? Ya ada lagi? Ya. Dibatasin gak nih? Waktu? Terserah. Ya, mengacu kepada orang yang merasa diri benar, Dok. Itu kalau kita untuk coba dekati, kita baik-baik nggak mau menenangkan diri dia, itu bisa mengaruh ke gangguan jiwa nggak ya, Dok?
Ya kalau itu akhirnya berdampak kepada yang lain-lain tadi kan. Kalau kemudian dia merasa diri benar, lalu harapannya tidak tercapai sesuatunya, kemudian akhirnya makin stres, makin cemas gitu ya. Bisa saja dia akhirnya jadi akhirnya dia merasa gangguan bunuh diri, bisa aja. Kalau harapannya tidak sesuai. Biasanya orang-orang seperti itu tuh punya problem-problem yang harus dikonseling tuh. Biasanya kita menemukan latar belakangnya biasanya. Itu ada kalau ada orang konseling tuh biasanya lebih ahli deh. Ada. Nah itu coba bisa dibantu jawab nggak tuh? Saya nggak bisa jawab tuh, tapi mungkin ya ada orang konseling bisa menjawabnya. Pertanyaan berikutnya dok, tadi dokter mengungkapkan bahwa gangguan mental itu adalah faktor genetik. Bagaimana dengan gangguan jiwa itu, apakah faktor genetik? Iya, gangguan jiwa genetik. Ya, gangguan jiwa, psikosis itu genetik. Jiwa yang retak. Jadi gini loh, dia seperti kaca yang udah retak. Kita punya masalah, sama-sama masalah, ya kan? Kita punya sama-sama masalahnya sama, tapi karena dia punya jiwa yang retak, maka dia lebih mudah, karena dia punya genetik itu, dia terpicu menjadi gangguan jiwanya gitu. Tapi karena kita tidak punya genetiknya, kita bisa mengatasi itu, kita lewat masih. Tapi kalau orang-orang yang punya retak gitu, maksudnya ya gelas yang retak sama gelas yang gak retak, dijatuhkan bersama-sama di tempat yang stabil sebenarnya, yang tidak terlalu berat, maka gelas yang sudah retak akan lebih hancur dibanding itu menurut saya. Jadi kalau psikosis ya genetik. Itu penelitian sudah, genetiknya ada. Lalu yang ketiga dok, ya dok. Yang ketiga satu contoh kasus dok. Ketika udah selesai mengikuti suatu ibadah dengan banyak kerinduan setelah ibadah mau begini mau berubah, lalu ketika sampai di rumah langsung blank tuh dok, nggak mau taat pada komitmennya awal yang sudah dilakukan. Itu gimana ya dok menghadapi? Itu akan mengaruh kepada ini sih dok, kesehatan mentalnya semakin menurun. Hanya sesaat saja pada saat ibadah, setelah itu gimana untuk komitmen pada mental itu agak komitmen pada awal sulit. Makasih. Itu aja. Ya itu tadi saya bilang kalau ada hari konseling bisa membantu menjawab tuh ya. Saya pikir begini ya, mungkin Kak Yunika mungkin sekali-kali bikin topik tuh apa orang-orang sulit dalam sekitar kita, boleh juga. Saya nggak bisa jawab. Ya. Dengan masa lalu saya, mungkin dengan keluarga saya seperti itu. Itu yang mungkin saya jadi di dalam berumah tangga menjadi orang tua, menjadi ibu. Faktor ini yang sebenarnya masih saya pelajari, bagaimana supaya hal yang menjadi kepahitan itu tidak menjadi beban untuk anak saya, dirasakan kembali seperti itu. Artinya di sini apakah ini termasuk menjadi sebuah faktor kesehatan mental? Karena mungkin jujur saya juga waktu di masa itu adalah di masa waktu saya muda, naposo gitu. Dimana memang saya juga sampai ke psikiater, dan yang saya lihat pun juga rupanya pihak-pihak yang edukatif itu pun juga tidak membantu secara lebih. Artinya di sini saya melihat saya juga datang ke komunitas yang rupanya semakin jauhnya saya adalah diomongin gitu apa yang menjadi keluh kesah, yang jadi problem saya gitu. Jadi itu titik terendah ya gitu. Artinya di sini yang mau saya tanyakan bagaimana ini saya juga saya pelajari terus ya Profesor, bagaimana supaya bisa mendidik, karena saya juga seorang anak, saya juga seorang ibu gitu. Mungkin untuk di masa saat ini dulu tidak ada orang tua mengatakan maaf. Ini terjadi gitu.
sekarang untuk mengatakan maaf, sayang, terima kasih itu harus berulang-ulang gitu. Itu membuat saya mengurangi kepahitan yang mungkin pernah terjadi gitu. Artinya di sini apakah ini bisa berefek pada anak ini gitu. Kalau melihat saya mungkin ketika ada masalah hal-hal yang terjadi gitu. Terkadang ada keinginan untuk mungkin itu ya perasaan kembali gitu ya. Mungkin perasaan paham ya maksud saya di sini gitu. Pertanyaan saya di sini, saya juga tidak malu untuk merasakan hal itu gitu. Dan saya tahu ketika di sekitar saya yang jauh lebih tua atau orang tua saya pun mungkin ada perasaan suatu aib mengetahui bahwa ada penyakit mental. Bahasanya ya tadi dibilang orang gila gitu. Sekarang kan disebutnya ODGJ gitu. Bagaimana mengedukasi juga supaya baik gitu kita ke psikiater, baik loh kita ke dokter, baik loh obat tidur itu baik seperti itu. Itu sih dok. Ya. Terima kasih. Yang ini saya bisa bantu jawab nih karena dulu kebetulan tuh ada pendeta S3-nya tentang ini topik ini. Dan kemudian saya kemudian juga pernah diminta bicara di satu STT tentang konsep ini. Dalam otak kita itu ada area namanya hipokampus. Udah pernah dengar ya? Hipokampus, makanya disebut kampus. Karena tempatnya belajar. Hipokampus tuh tempatnya memori. Yang tadi saya bilang, kita nggak mungkin lupa, nggak mungkin lupa. Nah kalau hal baik, lalu kalau hal buruk lupa nggak? Nggak lupa. Nggak mungkin lupa. Itulah kenapa ada namanya amigdala dalam otak kita. Amigdala itu ya tadi ngelihat cicak. Itu takut itu adalah amigdala. Mata ngelihat cicak langsung hipokampusnya langsung teristorasi. Lalu amigdala itu langsung gemetar semua. Ngelihat orang yang aku benci, belum lihat orangnya, begitu lihat namanya, hipokampus ini langsung nangkep nama X itu nangkep langsung kemudian ini langsung marah. That's why first love never die katanya. Kalau udah pernah jatuh cinta sekali udah nempel hipokampus, begitu ketemu lagi di jalan, deg ya gitu ya. Ketawa dia. Jadi hal yang baik iya, tapi hal yang buruk. Nah, bagaimana ngatasinya? Ini hebatnya politik apartheid di Afrika Selatan. Sembuhnya itu karena ini, karena pengampunan. Tahu enggak, bisa enggak kalau kita punya iPad. Kita biasa pakai iPad, lalu tiba-tiba orang ngasih Galaxy Tab. Bisa enggak kita lupa cara pakai iPad? Hah? Kita dikasih Galaxy Tab nih. Tapi dulu kita pakai iTab 10 tahun. Terus ganti-ganti kan beda kan. Kalau iPad itu kan pakai Safari. Kalau ini nggak pakai beda kan, Google Chrome gitu. Bisa nggak kita lupa pakai iPad? Nggak bisa ya. Tapi kalau kita Galaxy terus main, tetap nggak lupa iPad-nya. Tapi sekarang konsep yang paling atasnya adalah Galaxy Tab. Kata itu konsep pengampunan yang dipakai di Afrika Selatan. Jadi katanya pakai konsep pengampunan, ampuni dulu. Ampuni. Jadi salah satu bentuk pengampunannya itu adalah si polisi yang dulu yang menjarakan bapaknya sehingga meninggal, dia mengangkat anaknya yang di penjara itu menjadi anak angkatnya si polisi gitu. Itu salah satu cara konsep pengampunan yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Sehingga yang terjadi sekarang udah nggak ada lagi keributan. Kalau dulu perang-perang terus kan, misalnya yang putih menang, terus berkuasa hitam. Kalau terus dibalas lagi hitam menang, kemudian putih masuk lagi. Ya akhirnya waktu orang kulit hitam datang mereka bilang enggak, konsepnya adalah pengampunan. Jadi paling susah katanya, gampang susah adalah konsep pengampunan. Jadi konsep pengampunannya yang terus ditindihkan sehingga mengalahkan yang rasa sakitnya. Rasa sakitnya nggak mungkin lupa katanya. Tapi pengampunannya itu yang terus, itulah karena hubungan dengan Tuhan itu akan membuat yang tadinya luka ketutup. Ini nggak mungkin lupa. Itu katanya nggak mungkin lupa, rasa sakit itu nggak mungkin lupa. Tapi kemudian katanya konsep pengampunan itu terus, Tuhan itu Kristus Allah baik, Allah yang mengampuni kita, terus dijejekin sehingga akhirnya waktu kita jalan yang terlihat itu adalah Galaxy Tab. iPad-nya ada, tapi kita waktu bertemu orang,
itu Galaxy Tab-nya dulu yang maksudnya ingetnya tuh Galaxy Tab. Tapi iPad itu tetap ada di kita. Nah lalu bagaimana? Terus mau gak mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya Galaxy Tab terus yang kita pakai. Supaya iPad itu makin lama makin terendam, makin terendam, makin terendam. Hipokampusnya tuh gak gampang muncul gitu kan. Jadi lihat cecek itu gak langsung takut lagi gitu. Tapi karena udah terus kasih tahu cecek itu binatang kecil, gak ada apa-apanya. Itu terus ya. Sehingga akhirnya yang muncul di kepala kita adalah, tapi coba kalau kita nggak pernah dikasih tahu cecek itu binatang lemah, kan nggak ada yang ngasih tahu nih, akhirnya tetap aja cecek paling tinggi, betul nggak? Tapi coba kalau kasih tahu cecek itu binatang lemah, terus binatang lemah, terus sehingga akhirnya yang di konsep kita bahwa cecek itu menakutkan ada, tetapi binatang lemah itu sudah di atasnya. Sehingga maksud saya memang mau nggak mau kita berdoa sama Tuhan supaya konsep pengampunan itu terus ada dalam kita dekat dengan Tuhan, related dengan Tuhan, sehingga mau nggak mau lama-lama pengampunan itu lebih tinggi daripada rasa sakit hatinya itu. Nggak bisa ngerti ya. Jadi mau nggak mau mungkin 10 tahun belum tentu beres, 15 tahun belum beres, mungkin 20 tahun belum beres, tapi percaya deh, menurut saya kalau suatu saat ada momen di mana pengampunan itu lebih menguasai dibandingkan rasa sakitnya gitu. Karena rasa sakit nggak mungkin hilang, percaya deh. Itu saya ahli neurologi. Bidang saya adalah bidang syaraf, dan saya tahu orang bisa lupa cuma karena 2 saja. Demensia dan mati. Itu demensia, Alzheimer. Dia lupa semuanya. Kamu nggak mau dong Alzheimer? Iya kan? Atau mati, udah. Ya kalau Alzheimer tuh pasti lupa semua. Alzheimer tuh kencing aja lupa. Bawa kencing di lantai itu nggak bagus tuh nggak lupa dia. Dia nggak ingat suaminya, ya kan? Dan sebagainya. Dia lupa semua. Masa mau kita pilihan itu? Enggak kan? Kita mau tetap hidup benar walaupun kita mengalami masa kepahitan. Istri saya juga begitu tuh. Kesel sama orang selama setelah 15 tahun baru selesai. Iya. 15 tahun baru bisa selesai. Ada, ya nggak besar masalahnya, tapi maksudnya tuh takes time memang. Apalagi kasus-kasus yang seperti itu pasti, tapi trust me. Tadi bilang dekat dengan Tuhan, terus berbicara dengan Tuhan. Taruh di paling atas, terus lama-lama akhirnya ketutup gitu. Ya bisa muncul lagi satu saat bila ada yang memicu gitu ya. Tetapi kalau senantiasa kita tutup, percaya deh pasti akan ketutup. Caranya begitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Prof. Dr. Yusak. Saya mau menanyakan tentang, saya pernah dengar tentang hipnoterapi, Dok. Apakah itu bisa menyembuhkan penyakit mental? Terus satu lagi, sebenarnya itu kayak dianggap biasa. Misalnya kamu mau diet gitu, jadi di hipnoterapi. Atau misalnya fobia apa, hipnoterapi. Itu sebenarnya hipnoterapi itu gimana menurut pendapat dokter gitu? Dan apakah itu untuk jangka panjang atau bagaimana sih dok sebenarnya? Hipnoterapi itu jangka pendek. Dia sesaat aja. Dia membuat sugesti kan. Sugesti. Kayak misalnya sekarang dipakai untuk orang yang nyeri kanker. Nyeri kanker di hipnoterapi. Jadi di bagian awareness-nya, bagian kesadarannya itu kan bisa ada sekarang namanya CBT juga ada tuh. Jadi sebenarnya sama dengan tadi pengampunan, bahwa menempatkan Tuhan yang utama dan sebagainya. Nah hipnoterapi itu hanya sesaat. Jadi dia begitu selesai dia akan kembali sih. Nggak pernah hipnoterapi. Saya punya banyak pasien yang di hipnoterapi dia in one moment dia berhasil. Ya balik lagi. Kayak misalnya ketakutan, fobia dan sebagainya. Waktu dia datang lagi gimana? Bagus sih dok. Sekali 2 kali. Sekarang ke Lampung aja nggak berani dok. Naik pesawat. Wah, berarti nggak berhasil dong saya bilang gitu. Tadinya kalau berhasil mau saya konsul terus orang. Tapi sekarang dipakai untuk nyeri kanker. Jadi kalau di kesakitan di hipnoterapi dia merasa tidak sakit. Ya karena kan nyeri itu kan subjektif. Rasa sakit kan di otak. Loh sekarang ginilah. Kalau kita lagi sakit kepala ada yang ngasih orang 50 juta hilang gak sakit kepalanya? Hah? Hilang kan? Tapi begitu maaf salah. Sakit lagi. Iya. Karena otak itu subjektif. Dia mana yang menguasai. Jadi misalnya kalau orang sakit kepala, makanya kalau orang sakit kepala dielus-elus rambutnya, itu rasa sensorik rambut yang halus itu menutupi rasa sakit. Jadi suami-suami kalau istrinya sakit kepala, sebelum kasih Panadol, elus, sakitnya pasti hilang. Atau dikasih
Iya. Loh iya ini saya nggak ngomong. Ini saya nggak ngomong bohong, itu betul. Rasa sakit itu. Mari kita tutup doa di renungan pada hari ini. Tuhan terima kasih untuk diskusi dan firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami supaya kami aware terhadap hidup kami dan aware terhadap kesehatan mental dari saudara kami, tetangga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang selama pelayanan atau orang-orang yang dekat yang ada hubungan dengan kami semua. Ajar kami supaya kami tidak mementingkan diri tetapi kami juga melihat orang lain sebagai orang yang penting dan kami boleh menyampaikan hal apa yang kami dapat kepada mereka supaya mereka pun di dalam kesehatan mentalnya boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih atas pemaparan dari Profesor Dr. Yusak MT Syahan SPNM IN. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kedepannya lebih lagi bagi hormat Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan begitu banyak dan masih banyak tadi yang mau nanya juga ya, tapi kita terbatas waktu. Kiranya kita boleh mendapatkan pencerahan bahwa bukan berarti jika kita dekat dengan Tuhan lalu kita imun terhadap isu mental health gitu ya. Ya kita tetap terus mau bergantung kepada Tuhan, kita tidak bisa sendirian gitu. Kita butuh komunitas orang-orang di sekitar kita juga dan yang terpenting senantiasa setiap hari kita minta tuntunan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang akan sanggup menolong, yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Karena Tuhanlah juru selamat dan satu-satunya perisai di hidup kita. Jadi kalau tadi Pak Dokter bilang rasa sakit ditutupi oleh pengampunan. Saya jadi teringat kenapa ya sampai Tuhan Yesus datang disalib. Yaitu karena pengampunan itu begitu susah, begitu sulit. Tapi kalau kita mau, Tuhan akan memampukan kita dan akhirnya hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Dan kita YBD KBD boleh menjadi berkat di mana-mana Tuhan tempatkan kita berada. Mari meresponi firman Tuhan dengan permohonan kepadanya. Tuntun aku Tuhan Allah. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Tuhan
Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari singer kita juga, Sabrina Hutapea, dengan judul lagu Segala Perkaraku. Puji Tuhan, terima kasih banyak Kak Teti. Sabrina bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah Amang Inang saudara-saudari kasih Tuhan di komunitas Bonapa Sogit Diaspora Yayasan Bina Dunia. Ini keberapa kali ya bisa hadir di sini gitu ya, melihat sukacita luar biasa. Terima kasih Kak Juves juga menghubungi, memang mendadak gitu ya, semalam bertemu lalu ya semua ada dalam rencana Tuhan saya percaya. Dan juga saya mendengar penjelasan dari Profesor Dr. Yusak, saya jadi berpikir gitu ya. Kayaknya memang mungkin ada musimnya orang ada depresinya gitu ya Dok ya. Jadi itu sesuatu hal yang bisa kena ke semua gitu. Namun saya percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi penyembuh. Firman Tuhan itu menjadi jawaban gitu ya. Pada saat kita letih, lesu, beban berat. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lagu ini adalah yang Tuhan berikan pada saat pandemi di tahun 2020. Saya ciptakan lagu ini pada saat begitu banyaknya beban, begitu banyaknya tekanan gitu ya. Namun kita punya Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan untuk jujur, nangis, teriak dan menyerahkan segala sesuatunya pada tangan Tuhan. Dan memang kita mendapatkan kelegaan gitu ya. Karena kita tahu firman Tuhan itu hidup. Saat kita percaya firman Tuhan itu berkata di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan berjanji, itu tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita memang udah gak kuat, ya nangis sama Tuhan. Dan Tuhan setia, kita gak pernah ngadepin segala sesuatunya dengan sendirian gitu ya. Buktinya pandemi ini terlewati loh gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang kehilangan gitu ya, kehilangan keluarga yang dikasihi. Saya juga kehilangan keluarga yang dikasihi juga. Beberapa orang pergi meninggalkan gitu ya. Sempat kena COVID juga sampai 3 kali dari yang mulai yang berat gitu ya. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, hati gembira, obat yang manjur. Dan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kita yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Segala perkaraku. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus Tuhan yang beri kekuatan kepadaku. Enggak apa-apa Mang Inang, saudara-saudari kasih Tuhan. Mau nangis, mau teriak, datang sama Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan. Ketika cobaan datang menghampiriku, begitu beratnya tantangan ku hadapi. Namun ku percaya Kau Tuhan yang selalu setia, beri kekuatan menghadapinya. Segala perkaraku ku taruh di kaki-Mu, hanya Engkau Tuhan selalu ku andalkan. Betapa besar kasih-Mu, tiada perkasudahan, semua mendatangkan kebaikan. Dia Tuhan yang baik, amin. Bersyukur dalam setiap musim hidup kita. Ku yakin Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, berjalan bersama-Mu lewati setiap rintangan. Kau menjaga segenap hidupku, tiada ku takut melangkah dengan pimpinan-Mu Tuhan. Segala
perkaraku ku taruh di kakimu, hanya Engkau Tuhan selalu ku andalkan. Betapa besar kasih-Mu, tiada berkesudahan, semua mendatangkan kebaikan. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, hanya Engkau Tuhan selalu ku andalkan. Betapa besar kasih-Mu, tiada berkesudahan, semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan. Terpuji nama Tuhan. Biar Tuhan yang baik bagi setiap kita, amin. Semua mendatangkan kebaikan, ada proses, tapi kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Tetap setia dalam proses, ada progres, ada kemenangan yang Tuhan beri, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, sungguh pujian yang sangat indah. Kiranya kita boleh dimampukan untuk terus menaruh perkara kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan kita kemenangan. Kita telah diberkati berlimpah begitu rupa oleh Tuhan Allah. Saatnya kita mempersembahkan kembali sebagian untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat KBD YBD. Ada 2 kantong persembahan, yang pertama untuk misi dan yang kedua untuk dana operasional. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Nang Purpe Habahabai, karena Yesus gunung batu di dunia. Saya persilakan untuk mempersiapkan persembahan. Tuhan Bapa Ringko Mani
mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Christo Tobing. Horas. Oke. Saudara-saudara terkasih, puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini berjalan dengan baik dengan materi yang sangat menarik dari Profesor Yusak. Ya. Kiranya itu memberi pencerahan tadi ya, input yang inspirasi yang menarik bagi kita, supaya kita juga bisa mengenal diri kita juga dan juga mengenal saudara-saudara kita, supaya kita bisa berbagian, bisa juga menjadi berkat bagi mereka. Ada beberapa pengumuman yang mau kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, pelayan kita pada hari ini, pengkhotbah, pembicara, Profesor Dr. Yusak, MT Siahan, spesialis neuro ya, Master Ministry. MC kita itu Teti Manurung, singer itu Mincio Pusunggu, Devi Purba, sama Sabrina Hutapea. Untuk keyboardis kita Markus Hutasoid, gondang Simon Pasaribu, suling Bonggut Sidaputar. Dan tadi pengisi acara STT Trinity dan itu Sabrina ya. Pembawa warta saya sendiri Christo Tobing. Terima kasih untuk pelayanan dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara semua dan juga di kehidupan sehari-hari. Kiranya semakin kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah undangan ibadah Natal. Untuk Natal KBD itu tanggal hari Minggu 1 Desember 2024. Jadi mari kita ingat ya, 1 Desember hari pertama di bulan Desember ya. Pukul 16. Kalau hari ini kita 17 berarti nanti Natal kita 16, kembali ke 16 ya. Di tempat ini juga HKBP Menteng Lama. Kemudian pembicara Pendeta Dr. Johnny Dius Ilu MTH. Temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau ini berarti konteksnya pada saat Tuhan Yesus ya. Kalau sekarang ini bisa jadi depresi juga Pak ya, lagi perang juga. Mari kita ajak saudara-saudara dan teman kita untuk mengikuti ibadah Natal bulan depan. Semoga kita bisa mengajak saudara-saudara kita ya, supaya kita banyak yang bisa mendengarkan kabar baik yang disampaikan di Natal kita nanti. Kemudian yang kedua adalah Natal STT Trinity. Kita mengundang juga untuk mengikuti Natal Umum STT Trinity yang diadakan pada tanggal 13 Desember 2024. Tempatnya di Pantai Bebas Parapat. Jadi kalau ada kita yang sudah di kampung atau saudara-saudara kita, boleh juga kita sampaikan, kita undang mereka supaya ikut menghadiri Natal STT Trinity. Oke, itu paling pengumumannya. Kita akan berdoa untuk doa syafaat. Yang pertama kita akan mensyukuri ibadah kita hari ini. Kemudian Natal KBD dan Natal STT Trinity. Kita juga akan berdoa untuk rumah pusat pelayanan di Tambana Godang Sitio yang baru dibuka tanggal 1 November. Dengan tim yang diutus adalah Saudari Lasmaida Simbolon dan 6 puspel lainnya di Bonandolo, Ronggurni Huta, Buhit, Hariapohan, Persuburan dan Mentawai. Kiranya pelayanan ini semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat di sana. Kemudian kita berdoa juga untuk semua donatur yang mendukung pelayanan-pelayanan IBD dan KBD. Dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, di mana presiden dan para menteri sudah dipilih, kiranya mereka juga boleh diberikan hikmat menjadi berkat bagi Indonesia. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
kami sungguh bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Dalam setiap detik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah semua kami yang hadir untuk kami boleh menikmati dan kiranya Tuhan meteraikan apa yang kami dengar dari firman yang dibukakan kepada kami. Kiranya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan kami juga boleh bagikan kepada saudara-saudara kami untuk boleh menjadi berkat bagi mereka juga. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan yang boleh memberi hati, yang memberi kesediaan mereka untuk melayani, dan kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Kiranya pelayan mereka juga boleh semakin memberkati banyak orang, dan kiranya Engkau sertai mereka juga dalam setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam segala kegiatan. Kiranya mereka juga boleh Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana untuk perayaan Natal Tuhan, untuk Natal KBD di tanggal 1 Desember. Dan kami juga berdoa untuk Natal Sekolah Minggu SD Trinity dan Natal Umum SD Trinity Tuhan yang akan dilaksanakan. Kami berdoa Tuhan untuk semua panitia yang boleh mempersiapkan acara ini. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk boleh mempersiapkan acara ini dengan baik, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan untuk dana, untuk kemudian untuk acara yang mereka boleh persiapkan Tuhan, khususnya orang-orang yang boleh hadir. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan agar kami boleh mengundang semakin banyak orang untuk boleh hadir bersama dengan kami menikmati perayaan Natal Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pelayan firman boleh mempersiapkan diri dan Tuhan berkati. Kiranya nantinya boleh membagikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kami yang boleh hadir Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk SD Trinity Tuhan, untuk pos-pos pelayanan yang boleh dibuka di beberapa lokasi Tuhan, baik di Sitio Tuhan, untuk di Rongkurni Huta, di Buhit, di Hariara Pohan, di baik di Mentawai Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk semua pos pelayanan yang dibentuk ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati pos-pos pelayanan ini boleh menjadi berkat dimanapun, di setiap daerah yang kami boleh dibuka Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan yang boleh diutus ke sana. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat pelayanan yang terus menyala Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus meneguhkan mereka. Dan Engkau berkati juga Tuhan setiap donatur yang boleh mendukung semua pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan pelayanan ini boleh Tuhan semakin berkembang dan boleh semakin menyebarkan kabar baik di khususnya di Wonopasogi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dengan yang berjalan dengan damai Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Presiden dan menteri-menteri yang boleh dipilih kiranya Tuhan berkati, kiranya boleh Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati mereka dengan kecintaan kepada bangsa ini, supaya mereka Tuhan memberikan diri mereka untuk boleh melakukan setiap kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Amang, Inang, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan kita terus diperlengkapinya untuk berkarya, memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat. Mari tapa galak palitota, nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan ke laut kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Bersama nyanyikan Marsinondang di Bain Yesus. Marsinondang di Bain Yesus, asini rohanai, jalahi tado di suru, asa tamamu ai, tapakala paritota, tapadi unyalani, ai torop domenalilu, saya tamamu lagi. Dengan soto hitalamu, dari kotu dongai, sotu pada akajoma, di Bain Halemaudi, tapakala paritota, tapati unyalani, ai torop domenalilu, saya tamamu lagi. Bahasa Indonesianya. Rahmat Bapa terus bercahaya. Nama Bapa terus bercahaya dari menara tenang. Kita dibiarkan menjaga seluruh bagian sesat. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan dalam malam, agar yang dalam bencana tidak jadi Sekali lagi bahasa Indonesianya. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan dalam malam, agar yang dalam bencana tidak jadi Mari kita tutup ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan apa yang sudah kami dapat. Dan kami boleh pergi keluar dari tempat ini, memuliakan Tuhan, menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan bagi orang-orang. Supaya orang boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami akan pulang, bertemu dengan keluarga kami, menikmati istirahat kami, dan besok bangun untuk melayani Engkau. Mari kita sama-sama berdoa menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan mengambil waktu teduh sejenak.